Dan donyanya hana God para jemaah, hana putamu lit God inosit hana God. Nah, monyo sengkira donyanya God han geputrun Nabi Adam li Allah Ta'ala dari surga kena udunya. Karena dunia nyo hana God, bumi nyo yang tanyo pijak hana God, maka kena geputrun Nabi Adam. Karena Nabi Adam mati geputrun tak perut ke. Tempat yang cocok untuk buah kotoran, yang kena. Tempat hana God nyo, WC. Nah, hana God dunianya. Jadi hana puta mulit-lit untuk God. Yang paling God akhirat. Yang paling kekal akhirat. Karena gesadari tempat yang paling God dan paling kekal akhirat, maka ge berlomba-lombalah le urung-urung saleh awai ge investasi harta ge untuk akhirat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya gedanyo lanjutkan kembali kajian gedanyo tentang keutamaan bersedekah. Wa an Urwah bin Zubair qal laqad ra'aitu Aisyah radhiyallahu anha tasaddaqat bisab'ina alfi dirhamin wa innaha la tarfa'a janibu dar'iha. Dari Urwah bin Zubair, beliau berkata, sungguh aku pernah melihat Aisyah, semoga Allah ridha kepada beliau, beliau bersedekah sebanyak 70.000 dirham. Tapi lengan baju beliau sendiri terlihat koyak. Jadi para jemaah, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa para salafus saleh dahulu, di antara contohnya adalah Aisyah, sebagaimana di akhir pengajian kita malam yang lalu, di mana beliau ketika dikirimi hadiah uang yang sangat banyak oleh keponakannya, malah beliau bagi-bagikan kepada orang lain, sehingga ketika beliau sampai waktu berbuka puasa, untuk beliau berbuka puasa sendiri pun hampir tidak ada lagi. Di dalam hadis ini diberikan contoh lagi bagaimana Aisyah sebagai contoh seorang wanita yang salihah, istri Rasulullah, lebih mementingkan penggunaan harta untuk bersedekah daripada untuk pemakaian pribadi. Seorang sahabat, ini keponakan beliau juga, yaitu Urwah bin Zubair,
pernah melihat Aisyah istri Rasulullah itu bersedekah sebanyak 70.000 dirham. 70.000 dirham ini para jamaah adalah ukuran yang banyak pada masa tersebut. Tapi keadaan beliau sendiri, beliau memakai baju yang lengannya koyak. Artinya hana gepikir ke lagak bajai ke, hana gepikir ke penampilan ke, yang penting asai tutup aurat, nah harta gemu sedekah laju ke orang lain. Nyo yang disebut oleh Al-Faqih Abu Lais, ketika kita bersedekah dalam kehidupan gedanyo, memperbanyak sedekah, berarti gedanyo telah mengikuti jalan orang-orang yang saleh. Apa jalan orang-orang yang saleh dulu? Yaitu fokus mereka pada harta adalah penggunaannya untuk bersedekah. Jadi atena harta urang-urang saleh awai urajih geutamakan untuk bersedekah daripada untuk gepakai gerobak. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka sangat memahami apa yang disampaikan oleh Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Artinya harta yang kita sedekahkan itu adalah harta yang kita investasi untuk kehidupan akhirat. Dino tak cok harta tamu sedekah. Nyan arti ji tak kirim hartanya untuk kehidupan gedanya. Uro akhirat teman. Hana je tak pakai idunya. Tapi akan tak pakai hartanya di uro akhirat. Nah, pakon para salafus saleh lebih le kirim untuk digunakan di akhirat. Sedangkan untuk idunya hana tak geperemun. Karena getepu bahwa akhirat lebih god dan lebih kekal. Dunianya hana trip, hana kekal, tiak tagai, padit huntu dakun damudib idanya dunianya para jemaah. Dan dunianya hana god para jemaah, hana putamu lit god inosit hana god. Nah, monyo sengkira dunianya god han geputrun Nabi Adam li Allah Taala dari syurga kena udunya. Karena dunia nyo hanagot, bumi nyo yang tanyo pijak hanagot, maka kena geputrun Nabi Adam. Karena Nabi Adam ada geputrun tak perut ke. Tempat yang cocok untuk buah kotoran, nyo kena. Tempat hanagot nyo, WC. Nah, hanagot dunia nyo. Jadi hana puta mulit-lit untuk God. Yang paling God, akhirat. Yang paling kekal, akhirat. Karena gesadari tempat yang paling god dan paling kekal akhirat, maka geberlomba-lombalah le urang-urang saleh awai ge investasi harta ge untuk akhirat. Yan para jemaah. Yang contoh dua hadis. Hadis yang terakhir malam uranyan takun dan hadis yang awal malamnya pada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada contoh pada tabi'in. Wa dzukira anna Abdul Malik bin Abjar warasa khamsina alfi dirham. Diriwayatkan, disebutkan bahwa Abdul Malik bin Abjar beliau menerima warisan sebanyak 50.000 dirham. Ledat gedrimong harta warisannya 50.000 dirham. Lalu setelah harta warisan yang gedrimong para jamaah, faba'atha ila ikhwanihi siraran. Lalu bungkusan-bungkusan yang berisi uang dirham yang sudah beliau terima sebagai warisan dari orang tuanya, beliau kirim-kirimkan untuk saudara-saudaranya. Kaged rimong harta warisan dari urang cik ke, leh bagi kaged rimong. Leh rimong kon gucok gerog. Malah gujuk ke saudara-saudara ke sedekah-sedekah gerog dum. Harta warisan yang berjumlah 50.000 dirham itu. Wa kuntu as'alu.
Waqala kuntu as'alu li ikhwanil jannah. Ketika itu beliau Abdul Malik itu berkata, aku selalu meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah agar saudara-saudaraku diberikan oleh Allah balasan surga. Diberikan oleh Allah tempat surga. Fa kaifa abkhalu alaihim bid dunya? Lalu bagaimana mungkin aku bisa kikir terhadap mereka hanya dengan dunia ini? Makna ji buat pada jemaah menyole getanya surga mentong tatim bagi dengan saudara tu dengan bukti tamulake saudara getanya bu kebutamong dalam surga li Allah draw tepi tamulake bu kebutamong saudara pi bu kebutamong berarti surga kon tatim bagi dengan saudara kan mungkin dunia tamu krit yang hana arti dibanding dengan surga. Jadi pemahaman para salafus saleh jamun ya, munyo surga tatim bagi ulam dunia yang tidak berharga sama sekali. Maka ada keterima harta warisan hana berat bak gemu sedekah ke saudara-saudara yang lain para jemaah. Bertanya jino, jangankan tamu sedekah yang kata terimong, yang kata terimongnya hanpah. Thang nit ke kedanyo, thang kurang got kedanyo ibu. Yang kedanyo boleh behlu, tamu rupa harta warisan le kedanyo. Maka ditna le kejadian-kejadian takalan le kedanyo sering terjadi antara keluarga, pertengkaran, permusuhan, pemutusan silaturahmi karena pembahagian harta warisan. Bak merupah-rupah warisan. Contoh yang diberikan oleh salafus saleh kon merupah cok hak draw masing-masing, lu dah cok malah gejut bi kurung lain lam, kirim-kirim kurung lain, juk kurung lain lam. Nyok aja ke hak long, tapi cok kekah ke dia ladum, cok kekah ke dia ladum, cok kekah ke dia ladum. Nyamban para salafus saleh jamun. Nyan lagi ada mun ada pegah kesadaran bahwa kepentingan akhirat lebih besar daripada kepentingan di dunia. Wa dzukira fil khabar anna mra'atan ja'at ila Hisan bin Abi Sinan. Ini contoh pada tabi'in lagi. Diceritakan dalam sebuah berita bahwa seorang perempuan datang menghadap Hisan bin Abi Sinan. Fasa'alathu syai'an. Lalu perempuan itu meminta kepada Hisan bin Abi Sinan sesuatu. Syai'an itu sesuatu yang sedikit. Hana le gelake BO. Sesurah peng gelake sedekah sabah dirham. Sesurah tanya bib sedekah 5,000. Gejak liuri nang nyan bak Syekh Hisan bin Abi Sinan, gejak lake sedekah bacut. BO gelake. Ketika itu Syekh Hisan bin Abi Sinan fajala yanzuru ilaiha. Beliau melihat perempuan itu. Kekala nurinong yang lagi terkahnya. Faida hiya imra'atun jamilah. Ternyata ketika beliau melihat perempuan yang meminta sedekah itu adalah seorang perempuan yang cantik. Urung inong tari. Ya lagi sedekah. Yang dilakukan ketika gekalan urung inong nyantari kagak lagi sedekah. Faqala alladhi faqala ya ghulam a'tiha arba'ami'atin. Lalu beliau berkata kepada pembantu beliau, hai pembantu, berikan untuk perempuan itu 400 dirham. Urung inong nyan giyak lake sedekah BO. Wate gekalan urung inong nyan laga gepegah bak pembantu juk 400 dirham. Faqila lahu, ditanyakan kepada Syekh Hisan, ya Abdullah,
Sa'ilah tas'aluka dirham fa'atiha arba'ami'ata dirham. Wahai Abdullah, engkau diminta oleh orang perempuan ini cuma 1 dirham. Tapi mengapa engkau berikan kepadanya 400 dirham? Urang inangnya ngiyak ke bakrona, musuh bahasa katanya 5.000. Kupunya ajuk 1 juta. Nah, katanya. 5.000 ila ke terkah 1 juta kejuk. Faqala, lalu Syekh Ihsan itu berkata, lamma nadartu ila jamaliha khasyitu an taftina fataqa'a fil maksiyah fa ahbabtu an aghniyaha fa asa ayarghiba fiha ahadun fayatazawwajaha. Ketika aku melihat perempuan itu cantik, aku merasa khawatir dia akan tertimpa fitnah. Maka dia akan jatuh dalam perbuatan maksiat. Maka aku sangat ingin membuat dia menjadi kaya. Mudah-mudahan nanti ada seorang laki-laki yang jatuh cinta kepadanya, sehingga laki-laki itu mau mengawininya. Ya. Jadi alasan Syekh Ihsan gelake le uring nangnya 1 dirham tapi geserekah 400 dirham adalah ketika gekalon urang inang yang melake laga ya ge bekopnyan monyo awa urang inang laga but ya melake-lake jak gemade keno ya magade kude takut jut ke fitnah han tente bak gejak-jak irupah pupu agam iperkosa ge bak laga kanya patente bak jalan bak gejak-jak irupah pupu awagam iperkosa ge ia ge terjadi fitnah sehingga jut rut lam maksud urinangnya. Maka gebi le Syekh Ihsannya, Syekh Ihsannya put retuh dirham supaya urang inangnya jut ke urang kaya. Monya put retuh dirham gebi han mungkin le dia minta terkah karena kaya ada gena pegak usaha kasih modal dalam tuturah katanya. Kajut ke modal ke usaha napa ya dia minta terkah ni. Karena kajut ke modal ke pegot usaha, mungkin nah urung-urang agam yang galak ante ke kopnyan, sebab derajat karayu, konli inong minta terkah, jut gemu kawin dengan urungnya, ka selamat daripada fitnah. Nyan tujuan kepada jemaah. Nyan. Jadi memberi dengan tujuan yang baik. Monyohana takalon li katanya kepada jawaban gopnya, curiga katanya. Menyata kalon tikan cerita, ban ke kalon urang inang laga, kala ke masyarakat. Yang curiga laju le katanya. Monyo laga le ke bi, nyo urang inang tuha mungkin ya lake, nit ke bi. Rupanya je tujuan. Sebab monyo urang inang laga-laga mentang yang minta terkah berbahaya. Budoh ino ilut mawe lekuk lagak-lagak, gujak kudih-kudih, kuala simpang yang minta terkah, motornya, motorji, mungkin damong dalam lampu sawitnya, damong dalam lampu sawit je. Nah dente rupah bubu agam. Daripada mana? Kon got tak bantu aju bulu, je pedang usaha rumah mekat-mekat. Hana payah li minta terkah. Oh tu puna agam yang galak, je kamu kawin. Nyan tujuan kau nyan. Nyo jut ancok le gedanyo ku contoh dalam memberdayakan orang. Jadi itanyo sering cakap pemerintah melalui dinas terkait Satpol PP-nya sering mengejar-ngejar orang minta terkah kana. Hai kon tak begah salah, lid kuno, lid kudih, lung le orang minta terkah. Pakon han menyokat tetemung kata drop laju saboh-saboh. Tajuk modal bulu-bulu pegot perjanjian nyau ke baik le minta terkah. Juk peng di 10 juta tapo. Nak jut ke pegot usaha. Usaha kena pegot, blok gerubak bakso, kajut yang mengkat bakso. Blok gerubak cindoi juga mengkat cindoi. Pokok je hana payah le minta terkah. Nyau ban tajuk 200 ribu.
Gua inang geblo beruh sabah sak geblo ke tabah tumpuk. Geblo pulsa HP bacut, rukuk sabah pungkuk kabeh. Tengok ke jalan yang minta sedekah. Karena tidak memberdayakan. Hana tak dayakan ni kita nyo. Nyo para jamaah, jut kacok ke contoh ni kita nyo, monyo tane berantas urung minta sedekah sang yang kelegenya. Bekli yang minta sedekah urung. Pekaya-kaya laju tirodro. Pekaya laju. Urung minta sedekah. Rep kagak dah urung minta sedekah karena kabeh kaya. Bahkan kajut dalam kaya sedekah bagonya yang kaya. Sedekah wajib ya. Ya kut kah kaya kah wajib boh ja. Kah wajib boh ja kut. Para jemaah. Dah. Kemudian waktu kira fil khabar anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uhdiya ilaihi bi ra'si syah. Disebutkan dalam sebuah kabar bahwa seorang laki-laki dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan kepadanya sebuah kepala kambing. Jadi nasidro urang agam termasuk sahabat Nabi koknya cuma hendak pegah punan. Koknya merumpok hadiah sabah ulai kameng. Ulai kameng makanan urang Arab jemun. Kameng tutut kameng ke panggang. Ijo ulai ke koknya sabah hadiah. Tuturah kita nyo kaya hadiah. Kita nyo wada duduk katruh ulai limo cok gero nang panggang ikeun. Katruh ulai limo da nyo. Nyan ho gemeli kok nyan. Faqala lalu sahabat Nabi itu berkata, akhi fulan ahwaju minni. Keku nengoknya baik kelung nejo. Saudara long yang jeh lebih pudih bak long lam. Lebih butuh. Ahwaju minni. Akhi fulan, saudaraku itu lebih membutuhkan daripada aku. Yang ini. Atetroh bantuan, kepugah nyan kang lebih pudih hurung jeh lam. Menyontanya, tarubah. Berhut ke danyo. Ata karhut ke gop, kiban cara wujud dah cok danyo. Dah perle ngecok peng 40 juta kelung Nabi. Baik ke ji. Tablo. Ata yang karhut ke gop, tablo dah rupah ke dah ke danyo yan. Urang jamun ata karhut ke goknyan. Ke goknyan dikirim. Terus kurir dikirim ke goknyan, alamat goknyan, nama goknyan ka betul. Tapi kepegah akhi fulan ahwaju minni. Na yang lebih pudih bak long lom ni saudara long yang jih ke ngoyan. Dah. Fa bu'isa ilaih. Lalu kurir itu berangkat membawa kepala kambing, yang kurir lumbuh arti bah. Kurir itu berangkat membawa kepala kambing kepada saudara yang dikatakannya, "Geja iurung menyan giajuk gede ulai kameng." Karena menurut sahabat Nabi Muno, gomnyan yang paling bedeh. Faqala alladhi bu'isa ilaih inna fulanan ahwaju minni. Maka leurung yang terima keduanya, yang dibawa oleh kurir alamat kedua, berkata, saudaraku si fulan lebih membutuhkan dari aku. Roh bagoknya, ikonyan pergi pegah. Nalom yang lebih pudih daripada lum. Nalam yang lebih pudih daripada lung. Berangkat kurir melom holain. Fabu'isa ilaih. Lalu dikirim kepada orang yang ketiga. Falam yazil yab'atsu bihi wahid. Maka senantiasalah kurir mengirim kepada yang satu, kepada yang satu, kepada yang satu. Kirim kurungnya, kepegah urung jeh lebih pudih. Kirim kurung jeh, kepegah urung jeh lebih pudih. Wewe kurir. Ya, tuturah tanya jino. Hatta tadawalat sab'ata abiyat. Sehingga kurir sudah berputar-putar 7 rumah. Ka 7 boh rumah. Jak tamai bar rumahnya kepegah urung rumah je lebih dek pada alung. Mai rumah je kepegah urung rumah je lebih perlelom daripada alung. 7 boh rumah kamu wewe kurir. Summa raja'a ilal awal. Kemudian ulai kameng mono dibawa kembali oleh kurir kepada orang bernama. Yang tamai kepegah lebih pudih tiji. Yang tamai lebih pudih tiji.
Mumang kurir ke pulau lomba rumah sahabat Rasulullah yang berdama. Ipugah ikop drone lebih budi. Ka ke pulau lom kenan. Fanuzila qauluhu ta'ala. Sebab kejadiannya lalu diturunkanlah firman Allah Ta'ala. Berarti kejadian kirim oleh kamengnya muwet-wet tujuh buah rumah jud ke asbabun nuzul ayat. Keputronlah li Allah ayat. Keputron li Allah ayat. Surah Al-Hasyr ayat 3 bunyinya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka itu para sahabat Nabi lebih mementingkan orang lain di atas diri mereka itu. Walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka sendiri adalah orang-orang yang sedang dalam tertimpa kemiskinan. Nyanban tipu sahabat Nabi roje. Lebih penting urang lain daripada roga, walaupun roga kasin. Padahal kau kasin ngonya, tapi menurut kau nyan goblom lebih kasin. Nyan sahabat Nabi. Kan ji otak kata balik kehidupan danyo jino ni. Itanyo ada gatin gop, gatin danyo thang law. Ya, maka tanyo thang yang lebih berhak. Maka monyo hana merumpok kudanyo ada pagi pijut. Ya, kuci datuna monyo hana kubi kudanyo. Ya. 3 pada hari tua kubi kudanyo, tajak aju rumah kuci, tajak kado kuci, so yang na tatuna ina. Nyan ban kudanyo para jemaah. Kon tatula tajuk kurung lain. Tapi ada yang harus ji kejogun lain nyan tarupah berhut ke katanya. Dan kalagenyan kehidupan danyo jino. Tidak peduli kaya dan miskin. Mulai dari jamun peng pukun beruh raskin. Ingat nih yo masa SBY jamun. Ibri beruh raskin nyan kananan urang bulan saboh kampung sekian ro. Tubuh legu si bak bulak ke puau kampung. Beruhnya. Tapi terus kampung kon kurung yang nanannya mentong ju, kurung lain pe aju. Mana bengeh kurung lain. Kon sengaja guci, kon talah guci ke aju kurung lain. Tapi menyahana gejo bengeh. Hai gedu ni guci, maka kagak payah bagi. Menyo jamun bahkan payah pemerataan, mandum bagi kaya-kaya. Mai pegah mangadat dena merumpok bantuan kawaknya mentong. Menyo gotoroyong pakat roh kamu. Menyo yak leke tumangan babak kamu tu. Tena merumpok doang ke kamu kau payah merumpok sih. Nyan ban akai kita nyon. Jamun kon mata jino, kon mata Prabowo, mata SBY roji. Ingat lung dari beruh rakin kalengnya akai deh. Harus merumpok sih mandum. Padahal kajelah dulih nak kartu bulan merumpok bulan. Jino yang lebih terakhir lom terpegah yang mandum merumpok, padahal kajelah dulih ke urang bulan. Gah lagi lo ni kan? Mungkin jelah itu lehinan. Gah lagi lonya pui tulis bak tabung. Ya, untuk pukun masyarakat miskin itu lehinan. Kai itu lehinan. Tapi yang yak jok gah lagi lo kan urang katin mendong. Urang kaya. Nyokuh kamu balik sikap katanya dari sikap urang jamun. Kamu balik tak dari sikap urang jamun ni katanya. Ya. Dan yang lain-lain leunhan mandum jondo sampai kepada biaya siswa macam-macam, biaya pukun bidik misi anak kuliah kan. Pokoknya saya merumpok tamita cara. Adapun hana hak katanya. Nyan ban para jemaah sikap dia. Urang awai gepegah li Allah para sahabat Nabi jamun wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain di atas diri mereka sendiri sekalipun padahal mereka itu adalah orang-orang yang sedang tertimpa kemiskinan. Ada dro ke tengah melarat, tengah gasintat tapi lebih gepikir ke urang lain para jemaah. Nyo bacut tak ikut para sahabat Nabi jamun.
baik li gedanyo perle tamong syurga sajan Nabi dan para sahabat, tapi jalan udip urungnyan han tatim ikut. Mustahil danyo akan tamong sajan urungnyan. Monyo han tatim ikut cara udip urungnyan. Ya. Wa yuqalu inna nuzula hadhil ayah kana fi sya'ni rajulin minal ansar. Ada pendapat lain para jemaah. Dikatakan bahwa turunnya ayat ini berkaitan dengan keadaan seorang laki-laki dari kalangan sahabat Ansar. Dari kalangan Ansar. Nah. Wadzalika marawahul Hasan. Nah, cerita itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Hasan. Ceritanya, anna rajulan asbaha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saiman. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar, beliau bangun pagi dalam keadaan berpuasa, saiman. Falamma amsa lam yajid ma yuftiru illal ma. Ketika sudah sore hari, sahabat yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa untuk berbuka puasa kecuali air putih. Saya support berbuka puasa tok air putih, hana sapuna lain. Summa asbaha saiman. Besoknya lagi beliau puasa lagi. Sahabatnya, sahabat Ansarnya, berpuasa lam tengok. Falamma amsa, sorenya lagi, lam yajid ma yaftiru alaih illal ma. Beliau tidak dapat apa-apa untuk berbuka puasa kecuali air. Fasyariba, maka beliau minum air itu untuk buka puasa. 2 euro ke puasa, tetap buka puasa dengan ibu putih. Hana pajuh makanan, ibu putih. Summa asbaha saiman. Hari ketiga beliau berpuasa lagi. Falamma kanal yaumus salis, maka pada hari ketiga itu hadahul ju'. Sahabat itu sangat kelaparan. Cukup berat dekah. 2 euro kah, 5 euro kah ke puasa? Buka puasa atau ibu putih. Cukup dekah. Fa fatina bihi rajulun min ansar. Maka, menyendiri dengannya kelaparan oleh laki-laki dari kalangan Ansar. Akan fafatina bihi, maka menyadari ya dengan kelaparan itu oleh seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Rupanya nangon ke yang tepu. Bahwa ngon gopnyan yang sedang puasanya ngetak berat juga. Leuro kagak puasa, tok iputih yang na gejep wate buka puasa. Tepu le urung lain. Falamma amsa'ata bihi manzilahu. Lalu ketika sudah sore, dia datang dengan laki-laki itu ke rumahnya. Ate katuput, urang agam yang tepu bahwa urang yang puasa dek tak kah, gecok urang agamnya, gemai rumah kah. Gemai rumah ate katuput. Pak suput gulhe menjadian. Gemai rumah. Faqala li ahli, lalu beliau laki-laki ini berkata kepada istrinya, qad nazala bina lailata dhaif fahal indana ta'am. Malam ini kita ada tamu berhak rumah. Malamnya tanya na jame. Apakah kita punya makanan? Kedanya buat rumah. Rupanya ikutnya bikame ju jame rumah dan gedepu na breh pohana air rumah. Tanya buat rumah. Nyo na terus jame. Tuturah tanya puna breh rumah. Tanya am na breh kan tagun bubu nda bibu ke jame. Jame cukup berat dek kalau orang puasa. Ibu teh kejip. Faqalat, lalu istrinya menjawab, inna indana minat ta'am.
ma yusyi'ul wahid. Kita punya makanan, tapi hanya bisa mengenyangkan satu orang. Ke ni perumoh na ber, tapi sep ke tidak urang tagai. Ya. Wakana saimain. Padahal mereka berdua porumohnya lakongan perumoh juga ke puasa auronyan. Amangan jame. Jame puasa, igoknya pih mandua ke puasa. Kal hero ke puasa. Makanan na beruh, sep ke tidak urang. Beruh yang turah katanya, urang arak nak paju beruh. Nah. Walahuma sabiyun, dan mereka juga punya seorang anak kecil. Kaput berdi. Na tidak ni umit urangnya. Faqala laha, maka gekun mbak perumoh. Inna nataimu dalika dhaifana wa nasbiru lailah. Ke bahasa tanyo, bah tabi ku jame gedih malam nyom bu. Tanyo tataba tadendu gekun mbak perumoh. Tabi ku jame gedih makanannya, tanyo tataba malam nyom. Gekun mbak perumoh. Nah. Maka ketika malam tiba, fanau misabi qabla waktil isya. Anak geuh yang mentang ubut, geuh putengut aju tu golom itamong wate isya. Mugrib ka geuh pok-pok anak na dengut tu turah danyo. Nak baik iklik deuk euy, menyo awai dengut ka hanai demong rasa deuk. Geuh putengut aju anak. Ha, tu turah danyo geuh bidik dik gede na dengut ni geuh dok-dok na ayun aju ka dengut anak. Ya. Wa idza qarubat ta'am, ketika makanan dihidangkan, kagecok li perumoh gepu hidang makanan, atfi asirat. Budoh lako gepulun lempu. Makanan kagidang, budoh lako gepulun lempu. Hatta la yara daif. Ana nakulu ma'ahu hatta yashbi'u. Gepu gepulun lempu, sehingga tamu tidak melihat bahwa kami makan bersamanya sehingga ia kenyang. Jadi gepulun lampu sengaja supaya ipikele jame gopnya ngan dua perumah makan si sama ngan jame. Sebab menyohana gepulun lampu untuk bang dihidangkan makanan gepersilahkan ke jame. Jame pajo hurungan dua gedu gulonton. Jame pihan lupah menyelengnya. Maler si tanyo jame masa tanyo takai pajuh makanan, porumoh hana ge pajuh padahal ko nyang puasa. Maka ge pula lempu na bae du, lam support pajuh makanan. Ge rencana lila ko na ipike le jame, nyo ge tanyo mandua tu, ta pajuh sit lagi ji pajuh. Sehingga jame ge tanyo ipajuh haju sampai roy, ba ipike tanyo pita pajuh. Nah, fajaat bisari datin fawada'atha. Lalu istrinya membawa bubur, lalu bubur itu diletakkan. Summa danat minasirat. Nah, kemudian dia mendekat ke lampu. Ka'annaha tasluhuhu. Seolah-olah dia ingin memperbaiki lampu. Kejak bak lampu dan sang nak pegat lampu. Tapi ternyata fa'at fi asirat. Ternyata kon dia perbaiki lampu. Malah gepulun. Hatta yarad daif ana na'kulu ma'ahu. Sehingga melihat. Faja'al al-ansari yada'a yadahu fil qas'ah baina yadih. Ketika itu, ketika lampu gepulun, le perumah ge, le urang agam ansarnya yang porumah jaro gebak makanan. Kepuduk jaro gebak makanan. Wala yakulu syai'an, padahal dia tidak makan apa-apa. Cuma gepuduk jaro gebak makanan. Supaya nak terlihat bu jame, gopnya juga gepajuh. Gepuduk jaro makanan tapi hana gepajuh tepu. Maka fa'akala dhaifu hatta ata ala ma fi qas'ah. Sehingga makanlah tamu sampai kenyang tu katanya. Nyan, pajuh laju li jame sampai tro ke jame nyan gitu maju. Falamma asbahal ansari, maka ketika besok pagi orang Ansar ini bangun, sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajar.
Beliau salat subuh bersama Rasulullah. Orang Ansar yang na jamai beklamnya, watte subuh geyak semayang saja Rasulullah. Falamma saliman Nabi akbala alal Ansari. Setelah Nabi memberi salam dari salat subuh itu, beliau menghadap ke arah orang Ansar yang bi makanan jamai beklam. Waqal, dan Rasulullah bersabda, laqad ajiballahu ta'ala min sani'akuma. Allah merasa sangat kagum terhadap pekerjaan kalian berdua. Kepegah le Nabi ba urang Ansar, hebat hat urang drone dua ngempromoh ne beklam. Kagum Allah ke urang drone mandua ngempromoh ne beklam. Yan. Yakni radhiya bihi, yaitu Allah ridha kepada orang Ansari itu dan istrinya yang telah memberi makan tamu di waktu malam padahal mereka sendiri menahan lapar. Tok jame yang pajoh bu beklam. Urangnya dua ngempromoh gedende, anak ke pedengot pegah-pegah laju. Allah kagum ke pegah ni Nabi. Kagum Allah. Wa ta'ala hadhil ayah. Lalu Nabi membaca ayat ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain di atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam keadaan kemiskinan. Nyo dua boh contoh para jemaah. Dua boh asbabun nuzul ayatnya khilaf ulama. Man dua boh menceritakan orang dulu para sahabat Nabi, mereka lebih mementingkan orang lain sekalipun mereka sendiri sebenarnya butuh. Nyo tajok ke pelajaran kita nyo para jemaah. Baik dah dengar-dengar mentong, tak but dengar budak amai bacu-bacut ke hana berat bacu-bacut mentai tanyo dah bagi atra yang na tanyo mentong kajut. Walaupun atra gopi mentong tak guna ke tanyo tirut. Nya hana masalah bacu-bacut hana mungkin mutiga para jemaah. No mentong kajian kita nyo malamnya tutup dengan baca doa akhir.